Innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istibadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'an maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah 'inda al-maut wa lana wa salafus salihin wa lana wa jami'il masyayikhana wa ma'limina Allahumma adkhil niyatana bi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal. Alhamdulillah, ibu-ibu jelas suara Habib. Jelas ibu. Tapi Habib di sini jelas suara ibu. Bapak-bapak di luar jelas suara Habib. Yang belakang jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas berarti jangan diganggu kejelasannya. Kalau terganggu kejelasannya nanti tidak jelas. Maksudnya tidak jelas apa yang disampaikan. Ya Habib nyampe ke hakam kamu apa halal. Gara-gara itu aja tidak jelas tadi. Kata Habib makruh, aku kamu sunnah. Nah kita bersyukur pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, di malam Ahad ini kita sama-sama diberikan oleh Allah nikmat bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk di majelis ta'lim sahabah, dan alhamdulillah hadir bersama kita Habib Umar Segaf, ada Haji Romli, dan juga ada Ustaz Yus, Laskar Bakhia, ada Ustaz Dio Harun, dari Arwan Muhibbin, dan ada juga Kang Wawan, ada juga Ustaz Bambang, ada juga Ustaz Surya, ada juga yang lain yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, yang seharusnya yang tua, yang bocah 40 duduk di depan, tapi karena yang tua ngerasa muda, padahal punya cucu, itulah ketawaduannya. Insya Allah mudah-mudahan yang tua panjang umur, yang muda tambah bini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kesehatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan yang hadir di majelis taklim dimanapun, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah tambahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriringan terus dengan sifat syukur dan sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita insyaallah berkat ilmu yang kita jemput, berkat ilmu yang kita ambil, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tak lupa kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyiduna Muhammad. Teruslah banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kepengen dapat kemudahan urusan dunianya, urusan akhiratnya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari semua pekerjaannya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin mendapatkan husnul khatimah, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ingin bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang ingin dapat syafaat daripada Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kita pada malam hari ini seperti biasa kita akan membaca daripada kitab Syarah Habis Suja, yaitu Ibn Qasim. Kemarin sudah membahas daripada tentang hal-hal yang wajib untuk kita dalam mandi, wajib dan mandi sunnah. Nah, sekarang masuk di bab berikutnya, ibu-ibu. Bu, mandi wajibnya sudah diamalkan belum? Alhamdulillah. Maksudnya yang sudah tata cara yang diajar. Jawab sudah diamalkan. Karena kadang-kadang mandi wajibnya asalnya baik. Niatnya lupa. Niatnya lupa. Kemarin kan sudah disebutkan hal-hal yang makruh, hal-hal yang makruh, hal-hal yang sunnah dalam kita melaksanakan mandi untuk mengangkat hadas besar. Perhatikan di sini. Siapa yang nak kelakar boleh mundur ke belakang. Yang ke hadroh. Kalau nak kelakar boleh mundur ke belakang. Kita belajar di sini. Kita belajar di sini. Tadi hadroh sudah, sekarang belajar. Ini karena ilmu disampaikan ini untuk kita belajar. Jadi balik memang benar-benar ngawak ilmu, bukan ngawak perut kenyang baik. Bukan lancar berqasidah baik, tapi perlu kita dapat ilmu. Jadi jangan kelakar, jangan main HP. Yang kelakar, Habib doakan, Habib doakan dapat hidayah. Yang main HP, Habib doakan HP-nya rusak. Nah, yang budak kecil, ya tidak mau rofa al-ghalam. Budak kecil rofa al-ghalam. Tidak malaikat lagi nyata, apalagi Habib. Budak kecil, mana? Malaikat lagi nyata aja. Apalagi Habib, benar. Tapi kalau yang udah besar nih, ada dicatat oleh malaikat. Nah, sekarang kita masuk. Ini perlu untuk kita perhatikan. Karena ibadah wajib itu selalu berbarengan dengan ibadah sunnah, betul tidak? Betul tidak? Ibadah wajib selalu berbarengan dengan ibadah sunnah. Ada Al-Quran selalu barengan dengan hadis Nabi Muhammad. Itu sholat selalu berbarengan, sholat wajib dengan sholat sunnah. Puasa selalu berbarengan, puasa wajib dan puasa sunnah. Itu selalu berbarengan. Maka sekarang ini akan disebutkan tentang mandi sunnah. Akan disebutkan tentang mandi sunnah. Jadi kalau mandi wajib, mau tidak mau harus mandi. Kalau tidak mandi tidak sah sholat. Namanya wajib. Nah, ini mandi sunnah. Mandi sunnah ini adalah perihal bentuk salah satu keikhlasan dia dalam beramal. Tapi di sini. Hadi Hakam, contoh. Jadi ini perihal tentang mandi sunnah, perlu untuk antum amalkan. Karena mandi sunnah ini salah satu hal yang
dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad. Malam Selasa kemarin sudah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Malam Kamis kemarin sudah disebutkan juga oleh Habib Usman Al-Kaf, ada orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah cinta sama aku. Nah ini kita masuk tentang mandi-mandi yang hukumnya sunnah dikerjakan bagi setiap umat Nabi. Antum umat siapa? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ada umat Nabi Isa sini. Kita semua umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Yang mana kalau kita ngerasa umat Nabi Muhammad, maka kita harus hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man ghariba an sunnati, barang siapa yang dia tidak berkepengenan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Apalagi sholat sunnah ada galak, nikah ada galak bulu, kacau. Nah, ada embean dia bu ya, bu, lah sholat dak galak, berbini dak galak, kacaunya. Ada sini yang galak berbini. Hati, pengen ada. Saya surganya tampang-tampang nambah aja. Amin. Wih, banyak yang ngambil. Ada 17 mandi sunnah. 17 ikhlas. Ada 17 mandi sunnah. 17 mandi sunnah yang mana dianjurkan, didorong, dimotivasi oleh Nabi Muhammad. Yang pertama mandi yang kita disunnahkan yaitu mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat ini disunnahkan bagi umat Nabi Muhammad. Yang namanya seorang muslim aqil, baligh, mustautin, muqim, maka wajib untuk sholat Jumat dan sunnah untuk mandi sebelum Jumat. Kalau balik begawi dan baca nak mandi, mungkin begawi dari sebelum subuh lah mentu sebelum subuh balik pagak maghrib. Nah, pas Jumat dia tak baca nak balik. Mana? Itulah gunanya WC, kamar mandi yang ada di masjid. Boleh kita mandi di masjid kalau memang untuk sunnah Jumat. Bukan mandi tiap pagi sore di masjid. Musola depan tiap pagi musola. Apa bani musola lama? Tiap sore musola lagi. Ujung-ujungnya dia nyuci baju di musola. Ujung-ujung nyuci baju musola, ujung-ujung sekali lagi kabur loh. La ilaha illallah. Ini kalau untuk Jumat itu kita disunnahkan mandi. Kapan masuk waktunya? Masuk waktu untuk mandi Jumat itu ketika masuknya waktu subuh.
sudah masuk untuk diniatkan mandi sunnah Jumat. Jadi kalau ada yang begawi berangkat jam 7 pagi, setengah 7 dia mandi kan? Mandi dah wong sebelum begawi? Mandi ya dah sebelum sekolah mandi dah? Mandi sebelum sekolah kan? Nah, pas mandi jam 6 itu niat kala juga untuk mandi sholat Jumat, mandi sunnah sholat Jumat. Niat kala juga, masuk kala juga. Ngapa? Karena masuk waktu mandi untuk sunnah Jumat sudah masuk sejak azan subuh. Jadi sudah bisa diniatkan. Kalau memang dia tidak bisa balik untuk mandi di rumah sebelum pergi ke masjid, tak baca balik aja ngapa kantor kan kantor. Nah, jadi mandilah niatlah di rumah. Siaplah baju putihnya. Jumat itu sunnah putih. Jumat itu sunnah putih. Dari ujung kepala sampai ke ujung rambut, ujung kepala ujung rambut sama sampai ujung kaki sunnah putih. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk pakai gamis. Jangan sungkan-sungkan. Wong manggil kita Pak Haji, amin ya Allah sampai ke pergi haji. Orang ngomong ke kita, oi kau ini belum cocok, ya Allah cocoklah. Biarlah pandangan manusia dah cocok, tapi pandangan Nabi Muhammad, pandangan sunnah cocok. Jangan malu kalau nak melakukan ibadah. Wong maksiat tadi tidak ada rasa betul bu? Ngajak pacarnya ke rumah lagi tidak malu dia, betul bu? Ngajak pacarnya ke rumah tidak malu, nyemput anak betina wong naik motor, nak diajak jalan malam minggu, tidak malu. Wong tuanya juga tidak katik rasa malu, memang tidak katik malu. Ini nak pakai gamis, nak pakai peci putih, takut ngapa? Hari Jumat ngapa? Panggil wong Pak Haji, aku belum haji. Panggilan wong Pak Haji itu doa, niat kebaik, doa. Insya Allah tidak nunggu antrian, insya Allah. Tidak nunggu antrian. Berangkat haji tahun ini sama Habib. Tidak lagi nunggu antrian langsung. Orang nanti daftar lagi itu nanti 30 tahun lagi. Tapi kalau Habib jangan ganti tahun ini bakal langsung. Sallallahu Nabi Muhammad. Tetap haji ke Mekah tuh lah, katanya ke Kerinci. Sallallahu Nabi. Nah, ini sunnah kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda yaumul jum'ah fa biha wa ni'mat." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka bagi dia itu adalah suatu nikmat yang besar. Bagi dia itu suatu nikmat yang besar. Apalagi di hari Jumat atau malam Jumat dia bunuh Yahudi. Lebih-lebih lagi kata Nabi Muhammad SAW, Ghusl Jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap wong yang muhtalim, bagi wong yang mengalami hadas besar. Tenang Jumat. Ada saja buka apa itu? Bagi berangkat sih. Banyak perempuan. Kalian pengen jelas-jelas kayak sudah keluar deh. Kita jelas-jelas kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sunnah. Yang afdalnya kapan? Afdal mandi kapan? Kalau masuknya waktunya, yaitu ketika
waktu subuh. Afdalnya kapan? Ketika nak pergi ke masjid. Ketika nak pergi masjid, itulah afdal mandi. Ketika kita nak pergi ke masjid, itulah afdal. Kita pergi dan sebelum pergi kita mandi terlebih dahulu. Makanya ma'asyiral hadirin jangan pernah kita meremehkan sunnah Nabi. Apalagi laki-laki, laki-laki. Karena kenapa? Karena laki-laki wajib Nah perempuan kalau dia nak sholat Jumat boleh baik. Boleh kalau kata imam. Kalau kata imam, enggak lah. Nah sopan mana? Nah kecuali kalau di Masjidil Haram. Kecuali kalau di Masjidil Haram perempuan pun ikut sholat Jumat. Nah, bagaimana perempuan yang ikut sholat Jumat? Dia juga ikut sunnah mandi dulu sebelum pergi ke masjid. Untuk laki-laki sunnah, untuk perempuan juga sunnah ketika dia akan pergi ikut sholat Jumat. Perempuan yang sudah sholat Jumat maka tidak perlu lagi ngulang zuhur. Perempuan yang sudah sholat Jumat tidak perlu lagi ngulang zuhur. Kenapa? Karena dia sudah sholat Jumat, maka dia juga sudah termasuk sudah sholat zuhur. Nah ini perihal, ini sunnah. Jadi jangan kita tinggalkan, karena kesunnahan ini datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira sudah diamal ke belum sebelum dengar ini? Mandi sebelum Jumat sudah diamal ke belum? Beda mandi biasa dengan mandi sunnah. Beda cuma niat. Bedanya cuma niat. Jadi setiap nak mandi jangan lupa menghadirkan niat untuk mandi sunnah juga. Kalau kamu mandi tidak menghadirkan niat, seperti mandi Kenapa? Karena niat itu gunanya yumayizu bainal adah wal ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Itu gunanya niat. Makanya jangan lupa menghadirkan ketika mandi, wabil khusus ketika siram pertama seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ini paham toh? Kacang antum? Duit antum? Itu yang pertama. Mandi Jumat. Yang kedua apa dia? Sunnah mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha kita disunnahkan mandi sebelum pergi ke masjid. Oh ya, tuh saya itu mandi galau baju baru galau belum. Mandi galau baju baru galau belum. Tak salah pergi sholat Id kemana? Masjid Agung. Habis subuh sudah ke Masjid Agung dia. Udah pergi dia ke Masjid Agung. Imam kiblat kemana, dia kiblat kemana? Asing wahai, dia nodok ke sejadah, nodok ke kaugan tadi. Iyalah di Masjid Agung. Sampai jembatan mana kiblat mana? Lagi kiblat. Tidak lagi meloi kiblat. Pokoknya di mana bentang itulah dia. Ada yang ngagak ke monumen kiblat. Kiblat yang ngagak ke monumen. Bocah jembatan dia. Bocah jembatan dia ngagak ke monumen. Bukan meloi kiblat mas. Kiblat masjid. Kadang-kadang nak ngembek uahnya. Wami masjid landasnya. Kemana kiblatnya. Nah ini kadang-kadang dulu antum tidak usah lah, jauh-jauh nak sholat Id, sholatlah yang mana dekat di rumah-rumah makmur, kelah musola masjid yang ada di sekitar kita. Itu kalau Masjid Agung yang mana yang ada di sekitar Masjid Agung sama, mau kita ya
Nah, kalau kita nak sholat Masjid Agung juga tak apa-apa jaturi, tapi perhatikan, ada kiblatnya perhatikan, itu safnya perhatikan. Kalau di Masjid Agung safnya mana lagi? Putus ini, lanang betino sebelah, sebelahan. Mana kemak Nina lagi ya bu? Yang dalam, ada yang dalam, perempuan yang dalam, yang cantik dalam, yang cantik diam, yang jahat ngomong. Biasa dingin cantik dia diam. Itu. Jadi sholat Id itu sunnah, mandinya juga sunnah. Kapan masuk waktu mandi sholat Id? Lebih mudah lagi. Kapan masuknya? Masuknya nisful lail, tengah malam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, khamsa layal la tarud bihi doa. 5 malam tidak tertolak doa. 5 malam tidak tertolak doa. 1 awal Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua nisfu Sa'ban, malam nisfu Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. Yang kelima malam Jumat. Idul Fitri Idul Adha ini malam mustajab doa. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan ibadah, minimal dengan takbir. Minimal dengan takbir. Hidupkan dengan ibadah. Nah, untuk mandi sholat Id itu sudah boleh diniatkan ketika sudah lepas tengah malam. Jam 1 besok tidak mandi lagi lah. Jam 1 lah kalau mandi. Langsung lah niat mandi sunnah sholat Id. Misalnya dia takbiran tidur di masjid tu lah, tidak balik lagi dia. Tidak balik lagi. Bahkan dia makan ketupat dari masjid juga. Tidak balik lagi. Langsung di situ lah dia. Nah, dia nak mandi lah tengah malam juga bisa, sudah masuk. Waktunya sudah masuk di pertengahan malam. Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nawaitu sunnah qasla li Idul Fitri, nawaitu sunnah qasla li Idul Adha. Aku niat mandi untuk sunnah Idul Fitri, aku niat mandi untuk sunnah Idul Adha. Disunnahkan sebelum kita melakukan sholat sunnah Idul Fitri, sunnah Idul Adha, sunnah kita mandi terlebih dahulu. Masuk waktunya ketika pertengahan malam itu sudah masuk waktunya. Dan kita yang bagus ketika kita nak pergi ke masjid itu kita juga itu yang bagus untuk mandi. Tujuan mandi sebelum kita ke masjid, sebelum kita sholat Jumat. Untuk apa? Biar kita beribadah memang benar-benar ibadah. Dan ibadah kita tidak nganggu orang lain. Sunnah. Ya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Kalau kita sadari ketika kita buka baju, kelek kita berdengas, tidak tahu lagi macam mana. Kalau kita tahan, kita nyium kentut dewek, tahan kentut tidak tahan. Kita nyium apapun yang dari kita tahan, kita kuat kita. Tapi kalau orang lain tidak kuat. Nah begitu juga kita nyium badan kita aroma ketiak kita tahan. Tapi orang lain pingsan. Jadi bagaimana? Kalau kita sadar macam itu, maka
benerilah yang ada sama kita tadi. Ya, kenapa? Karena yang demen bau tidak sedap itu syaitan. Oh iya. Ya, kenapa dah? Oke, komandan belum datang. Ya, yang demen aroma tidak sedap itu syaitan. Yang senang aroma yang harum itu malaikat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nak didekatkan, nak disenangi malaikat, maka wangi-wangilah. Kalau nak disenangi oleh setan, setan nak dekat dengan kita, maka berbusuk-busuklah. Itu setan demennya. Setan paling demen bergantungan di bawah ketiak. Setan paling demen bergantungan di bawah ketiak. Malaikat demen bergantungan di jenggot. Makanya surya kalau ada minyak wangi, jenggot tuh diwangi. Jadi malaikat demen. Jadi kalau malaikat demen, insya Allah yang nyingok demen. Nah, ada kesempatan baca. Yang masih melawan baik, tidak melawan lagi sudah. Cak Haji Romli masih lawan ini. Ini muda gimana? Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah itu perihal, itu sunnah, sunnah jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, sunnah lagi apa? Sunnah lagi yang ketiga adalah mandi istisqa. Mandi sebelum kita melakukan sholat sunnah untuk minta hujan. Kalau kemarin nak sholat sunnah istisqa, dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita kemarin tak asatidzah almarhum Habib Madi nak balik umroh, dia nak melakukan sholat sunnah istisqa, itu ngajak rombongan yang lain, tapi subhanallah balik umroh beliau balik, beliau balik, tapi subhanallah baliknya beliau 3 hari betul-betul hujan terus. Ternyata istisqa-nya langsung beliau sampaikan kepada Allah biar turun hujan. Nah sejak itu hujan terus. Pas jenazah beliau itu kan 3 hari betul-betul tahlil pertama, tahlil kedua, tahlil ketiga, hujan terus. Nah sampailah detik ini hujan terus, tidak jadi istisqa. Kenapa? Karena udah langsung Habib Mahdi langsung lapor ya, langsung minta sama Allah dalam kubur. Makanya kita sholat istisqa kalau ada dari perintah amir, maka kita ikuti sholat itu. Tapi sebelum melakukan sholat itu, kita sunnah mandi terlebih dahulu. Kapan masuk waktu mandinya? Ketika kita ingin hadir, ingin melakukan sholat itu, maka sunnah mandi terlebih dahulu. Walaupun sholat istisqa-nya dewean, walaupun sholat istisqa-nya dewean, dikolek lagi dihapus wong. Tidak ngomong ke Palestina, padahal tidak ngomong ke Palestina. Tidak ngomong ke Palestina padahal. Memang Israel. Ngomong ke mandi. Itu perihal ya. Nah jadi kita itu sholat sunnah istisqa. Sunnah kita mandi ketika kita hendak menghadiri sholat tersebut walaupun sendirian. Itu perihal. Ini perihal yang harus diperhatikan. Itu. Kemudian sunnah lagi, kapan sunnah mandi? Ketika hendak melakukan sholat gerhana matahari ataupun hendak sholat sunnah gerhana bulan. Sunnah mandi terlebih dahulu. Sunnah mandi terlebih dahulu.
Ini kapan masuk waktu mandinya? Ketika adanya perubahan atau adanya mulai gerhana. Itu sunnah kita untuk mandi. Itu sunnah masuknya sudah masuk. Kemudian sunnah lagi kapan? Sunnah lagi mandi ketika kita hendak memandikan mayit. Ketika hendak memandikan mayit, maka kita sunnah untuk mandi. Sunnah untuk mandi. Ngapa? Jadi pas mandi ke mayit itu, kita seger. Seger, jangan mandi ke mayit dia lesu. Mandi ke mayit dia lesu. Kenapa? Karena biasanya memandikan mayit itu memang capeknya lebih capek daripada kita memandikan orang hidup. Memandikan orang yang sudah meninggal lebih capek daripada kita memandikan orang hidup. Kenapa? Karena banyak yang bakal kita temukan minimal aroma yang tidak sedap bakal kita cium dari kotorannya. Makanya kita perihal harus seger. Dan salah satu untuk menyegarkan kita mandi. Ini sunnah ini hujan ya, masya Allah. Malah baca diomong tuh. Itu subhanallah. Ini perihal mandi. Baik itu memandikan mayit muslim ataupun memandikan mayit kafir. Dan disunnahkan lagi juga apa? Disunnahkan juga mandi adalah ketika orang kafir masuk Islam. Ketika orang kafir masuk Islam, maka sunnah dia mandi. Kalau dia yakin dia junub ketika masa kafirnya, maka dia wajib mandi untuk mengangkat hadas besarnya. Ketika dia tidak yakin dia junub, atau dia tidak merasa pernah junub, maka dia sunnah mandi ketika dia masuk Islam. Sunnah lagi mandi kapan? Ketika wong gila sehat. Wong gila sehat, maka sunnah dia mandi. Sunnah lagi dia mandi, Bu. Kapan wong sunnah mandi lagi? Ketika sadar dari pingsan. Sadar dari pingsan, maka dia sunnah untuk mandi. Ini. Dan kapan lagi sunnah untuk dia mandi? Ketika dia hendak ihram. Ketika dia hendak ihram melaksanakan ibadah haji atau umrah, sunnah dia mandi terlebih dahulu. Kemudian kapan lagi dia sunnah mandi? Ketika nak masuk kota Makkah. Ketika nak masuk kota Makkah, sunnah mandi terlebih dahulu. Ketika dia hendak masuk kota Makkah, sunnah dia mandi terlebih dahulu. Kapan lagi dia sunnah mandi? Ketika nak wukuf di Arafah. Sunnah dia mandi terlebih dahulu. Kapan lagi sunnah mandi? Dia sunnah mandi ketika nak mabit di Muzdalifah, nak nginep di Muzdalifah, sunnah dia mandi terlebih dahulu. Kapan lagi sunnah mandi? Ketika nak lempar jumrah. Ketika nak lempar jumrah itu sunnah. Sebelum melakukan lempar jumrah, sunnah mandi terlebih dahulu. Kapan lagi sunnah mandi? Ketika dia hendak tawaf, baik tawaf kudum atau tawaf ifadah atau tawaf wada, sunnah dia mandi.
mandi terlebih dahulu. Dan banyak lagi yang disunnahkan. Di sini disebutkan 17 daripada sunnah kita mandi sebelum kita melakukan ibadah tadi. Biasanya itu yang namanya mandi sunnah itu sebabnya biasanya setelah mandi sunnah biasanya sebab mandinya tuh datang setelah mandi. Macam kita nak mandi sholat Jumat belum kan? Mandi dulu baru sholat Jumat. Nah, sebab mandinya setelah mandi. Tapi kalau mandi wajib, sebabnya duluan baru mandi. Itu mandi wajib. Mati dulu. Kau mandi ke? Lipas dulu. Selesai baru head dulu. Head selesai mandi. Itu juga. Yang lain mandi wajib. Datang sebabnya dulu baru Tapi kalau mandi sunnah, mandi dulu baru melakukan perbuatan yang disunnahkan. Perbuatan yang disunnahkan itu. Kecuali wongilo. Mandinya kapan wongilo? Mandi dulu baru gilo lu mau mandi? Gilo dulu baru mandi, bukan mandi dulu baru gilo dulu habis gilo mandi. Dia sudah sehat baru mandi. Sama pingsan tadi, habis pingsan baru bukan mandi dulu baru kecuali wong gilo, wong pingsan, nah itu dia sebab dulu baru datang sunnah mandi. Ini kesunahan dalam mandi. Nah, sampai sini silakan ibu-ibu, bapak, apa yang ada disebutkan tadi? Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Mungkin bab ini atau bab yang lain, silakan. Ulama sepakat kalau ngomong ke mereka beliau ini wali majnun. Jadi kita tidak tahu kecuali dari kebanyakan para ulama yang mengatakan kalau mereka itu wali majnun. Kenapa? Karena para ulama mereka yang tahu itu guru-guru kita tuh. Mereka tahu siapa di balik siapa beliau di balik sebelum majnun ini. Tidak mungkin seorang peminum pemabok pas dia gila dijadikan ini wali majnun. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Karena wali majnun itu mereka itu menjadi seorang wali majnun jasa pokok. Allah tarik ke sifat basyariahnya, sifat manusianya Allah tarik. Yang ada dia cuma dengan Allah. Dia tidak peduli dengan apa kata wong. Dia tidak peduli dengan apa kata manusia, apa kata lingkungan. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di badannya. Dia sudah ditarik oleh Allah alam sadarnya ditarik oleh Allah. Kenapa? Karena saking nikmatnya hubungan dia dengan Allah tadi. Jadi kita tahunya dia wali majnun ya karena guru-guru, ulama-ulama yang ada di sekitar kita, yang mereka lebih tahu, lebih tua dari kita. Dari situlah kita tahu kalau mereka itu wali majnun. Itu lihat. Silakan ibu-ibu. Aku dulu ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, mau nanya nih Beb, niat mandi wajib sama niat mandi junub itu kan beda Beb. Nah, kalau kita mandi junub niatnya sama cak mandi wajib itu cak mana Beb? Nak diulangi apa tidak usah Beb? Sama baik Bu, sama baik. Mandi junub itu sama junub tuh hadas besar. Jadi niat kabe nawa itu ghusla li rafi hadasin akbar. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Tidak disebutkan misalkan karena head, karena lipas, karena junub tidak disebutkan sama baik. Kalau nak disebutkan singkok-singkok juga tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ada aku niat untuk mengangkat hadas haid atau hadas. Kalau memang dia lipas hadas nih lipas. Tapi kalau nak secara keseluruhan nawaitu ghusla nawaitu ghusla wajib li rafi hadasin akbar atau nawaitu ghusla wajib, sudah niat aku mandi wajib, udah beres. Ada beres masuk dia dengan ngomong mandi wajib. Walaupun sebabnya beda-beda. Itu ibu-ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur bilang sallallahu alaihi Muhammad. Ada hal yang ingin saya tanyakan tentang mandi. Mandi wajib atau mandi sunnah? Apakah boleh mandi di ruang tertutup tanpa busana? Atau bagaimana hukumnya mandi tanpa busana di ruang yang tertutup atau kamar kecil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu mandi di dalam ruangan tertutup tanpa busana itu makruh. Makruh. Alangkah bagusnya dia pakai telasan. Pakai telasan yang menutup mabaina surah warukbah. Tutup antara pusat dan lututnya. Itu sunnah. Nak mandi wajib, nak mandi sunnah, nak mandi biasa. Nak mandi sunnah, nak mandi wajib, nak mandi biasa. Itu sunnah tutup antara pusat dan itu sunnahnya seperti tapi ya sebenarnya balik kepada dirinya. Dia merasa tertutup di dalam kamar mandi, tapi dia juga harus merasa yang tertutup itu dari mata manusia, mata manusia, mata manusia memang tidak nyingok, tapi mata yang lain nyingok. Itu melihat. Dan ketika dia muka aurat di dalam WC atau dalam rumah, ketika dia muka aurat nak ganti baju nak apa, itu jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Untuk baca itu agar apa? Agar dia tertutupi dari pandangan makhluk halus, yaitu golongan jin. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Untuk pandangan jin tidak bisa melihat aurat kita. Kalau aurat kita dilihat jin, itu ada jin yang kanji, ada jin kanji bisa demen sama kita. Ada jin lanang, ada jin betina. Karena jin itu berjenis, ada jenis lanang, ada jenis betina. Nah, ketika kita buka aurat, ada yang jin betina sir demen sama kita. Jangankan di Indonesia Pak, di Hadramut
Di Hadramut, ana lagi di Batu Mustafa. Ada sohib kita orang Malaysia. Tiap kali habis zuhur, habis belajar, dia masuk kamar kunci. Kamar kunci. Pagi-pagi belajar, dia ada alasan sakit tak belajar, kamar kunci. Kita dengar ke, kita intip ke, dia ngoceh. Ngoceh ada lagi ngomong sama seseorang. Padahal kasih uang, tapi ngoceh. Pas keluar kamar, ya biasa baik. Tak nanti ada beda cak gilo, jidung gilo. Subhanallah. Kita ngomong sama salah satu guru kita, Al-Habib Abdullah bin Ismail Asegaf. Dan beliau ini termasuk yang pacang hilang ain, pacang membantu ini. Akhirnya dijingok oleh beliau, dimasuk ke kamar beliau. Ternyata ada jin betina demen sama beliau ini. Jin betina itu memang tinggal di situ. Mungkin lah tuh jin. Demen sama muda nih, demen sama lanang. Nak dikawininya, nak diajaknya kawin. Subhanallah. Oleh Habib Abdullah bin Ismail tadi. Dia usingnya ini sampai pokoknya macam ngejil manusia, ngejil kawan. Jadi ibu-ibu khususnya adik-adik yang masih gadis, yang masih muda, yang rasa muda, jangan mandi maghrib hari. Jangan mandi maghrib hari. Yang demen mandi maghrib hari, dia akan dijingok oleh jin kanji. Jangan mandi maghrib hari. Ibu-ibu omong kelas sama anak-anak gadisnya, anak-anak mudanya, ibu-ibu juga, jangan mandi maghrib. Kalau sudah langit sudah kekuning-kuningan, itu kalau pacar sudah mandi. Dan kalau langit sudah kuningan, tidak usah mandi lagi. Tidak usah mandi lagi. Kalau nak mandinya nak malam. Kalau nak mandinya yang bagus jam 3, setengah 4, jam 4, itu setengah 5, itu bagus mandi. Kenapa? Karena pas azan maghrib itu memang setan berkeliaran. Ada pernah terjadi, maaf, ini perempuan ini dia merasa setiap malam macam berhubungan. Tiap malam dia berhubungan, basah tuh. Padahal kata pas dijingok selidiki, ada jin yang demen sama dia. Pas jin itu tiap malam berkerabaan, berkelepean. Gara-gara apa? 1, mandi maghrib hari. 2, tidur buka aurat. Mandi maghrib hari sama tidur buka aurat. Jadi kalau tidur jangan lupa pakai selimut, ibu-ibu, wanita. Wanita. Beginian. Jangan lupa tidur pakai selimut, tutupi selimut. Itu jangan tanpa selimut, pakai selimut. Dan jangan lupa tidur pakai wudu. Jangan kesenangan laki-laki kalian sering basah. Hati-hati, kenapa? Kalian lagi dipermainkan oleh iblis. Jangan kesenangan. Aku seminggu tuh pacak berapa kali. Itu permainan iblis. Setan yang lagi memainkan kalian ketika kalian sering basah. Hati-hati. Hati-hati itu, hati-hati. Kalian berarti harus ada konsultasi ngapo aku nih sering nian. Bisa jadi kalian mungkin ada melakukan hal-hal yang didemani oleh mereka makhluk yang tidak kejiwaan di kita.
Ini ada budak muda, aku pengen yan. Pengen yan. Lama tidak. Oh, yang namanya ihtilam, mimpi basah itu tidak pernah dan mustahil dialami oleh Nabi. Mustahil dialami oleh Nabi. Mustahil dialami oleh Nabi. Tak apa. Mustahil dialami oleh Nabi. Kenapa? Karena ihtilam itu adalah permainan iblis. Oh, sama nih watanya. Oh, mereka tahu asal ini loh kata lo. Mereka tahu. Anjir kabarnya. Beb bunuh ulo dosoda. Beb ulo itu tak ganggu. Nah dia tuh dibunuh, oh tak boleh. Tapi semua hewan yang membahayakan, baik dia bahayakan secara langsung atau tidak, itu boleh dibunuh. Dia tidak bahayakan sekarang, tapi bisa membahayakan akan datang, itu boleh dibunuh. Ulo sekarang dia tidak nyetuk itu lepas ke budak kecil lewat itu ya ada lagi yang lain ya pertanyaan lagi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apakah balita atau anak di bawah 5 tahun yang meninggal itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Yang kedua, kalau jenazah sudah dimandikan, sudah diwudukkan, ada yang menyentuh yang di luar muslimnya, apakah batal jenazah itu harus diwudukkan lagi atau gimana? Iya, jadi budak kecil itu adalah tabungan buat uang tuanya. Tapi kata sebagian ulama dengan syarat kalau nak dapat syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, anak itu diakekahkan. Anak itu diakekahkan, artinya disembelihkan kalau belum disembelihkan berarti belum ditebus gada ya. Jadi kalau nak nebus anak kita itu maka sembelihkan kambing atau diakekahkan. Nah itu insya Allah dia bisa memberikan syafaat bagi wong tuanya. Kemudian yang kedua tadi apa dia tadi? Ya jenazahnya tidak batal wuduknya, yang nyium batal. Tapi yang nyium itu siapa? Paling tidak bini dia tuh. Kalau selain bini tidak boleh. Ipangnya nak nyium. Tidak boleh. Kalau bini tak apa-apa, nak nyium kedingin. Tapi wuduk bini batal. Ini ada ipangnya, nak nyium tidak boleh. Tidak boleh. Kalau selanangan baik, tidak apa-apa. Ipang lanangnya tidak apa-apa. Selanangan, lanang tidak batal kan? Tino betina tidak batal. Tapi ketika lanang sama betina, kalau dia batal wudhu ketika masih hidupnya, maka tidak boleh nyium kening lanang tadi atau kening betina, kecuali istrinya atau suaminya. Jadi jangan pacak-pacak nak nyium aku nak nyium. Ini kakak ipar aku. Kau tuh betina, jangan nyium. Tak salah. Ada kau cium bini mana? Kakak kau cium dia. Peloi. Enak. Sabar. Ini kadang-kadang melok mandi ke pulau. Mana boleh? Hah? Iya. Gak ipang melok mandi ke si Mayi itu bangun lagi dia. Ipang masih muda. Apa lagi? Yang bangun bukan uang.
Jadi jangan apa sembarangan dalam mengurus jenazah. Ada lagi yang lain? Ya, cukup? Ada, ayo bilang. Melewati pertanyaan yang pertama, siapa yang disebut itu wali malamatiyah? Wali malamatiyah. Siapa yang disebut wali malamatiyah? Dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui ciri wali malamatiyah? Yang ketiga, gimana hukumnya kalau ada yang buka aib kawannya dewek, tapi padahal yang dibuka aibnya itu taman sejauh masa lalu, terus dia sudah bertobat, kak mana itu hukumnya? 1 dan 2 Anda tidak paham soal. Yang ketiga, yang 1, 2 Allah alam. Kaki itu 4 nonton. Saya dari nak wali mata lurus. Nah, kalau yang ketiga, tak boleh kita muka aib wong, siapapun itu, tak boleh. Walau apalagi dia sudah taubat, tidak boleh. Aib itu tak boleh dibuka. Aib itu ditutup, jangan dibuka buka. Bilal lah taubat, jadi jangan dibuka-buka aibnya. Itu Bilal belum taubat lagi, tidak boleh dibuka-buka. Apalagi Bilal sudah tobat. Apalagi Bilal sudah nikah. Jangan dibuka-buka sama bini yang tadi bini saya lagi. Jadi itu kita tidak boleh buka aib orang lah. Kan sudah Anda pernah buka aib. Anda buka orang serasa tadi kan? Orang serasa tadi yang buka kan? Uang yang buka aib orang lain, boro-boro amalan nak sampai kepada Allah, di langit pertama tidak lulus. Wong yang buka aib orang lain, boro-boro nak sampai kepada Allah, di langit pertama baik, tidak lulus, dilemparkan ke orang tersebut. Di langit pertama tidak lulus. Nah, makanya jangan buka-buka aib wong. Mana rasanya kalau aib itu dibuka wong. Nama itulah ketika wong itu aibnya dibuka oleh kita. Man satara auratal muslimin satarallahu auratuh. Barang siapa yang menutup aurat orang muslimin, Allah tutup aurat. Ya, insyaallah berikan keberkahan, amin. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insyaallah husnul khatimah indal maut. Amin Allah. Doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بل في سرائر كالنهار مديه صفة ربنا وهدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي بدرنا ورجانا لواحد العهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه بين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أهوانا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا
Haji Toha Mustafa Tapi ala qadar Habibi Mutala Harina bifadli minka talata ahmadi Bahjatina yurida tar'ana Warmutbi fi kulli halin hablana Wa ibala man wadda wa man walana Wal muslimina wa man ajaba nida'ana Wa zawil hukuki wa taliban awsana Wal hadirina wa sa'iyan bi jam'ina Nahnu baina yadayka anta tarana Walakad rajawnaka fahakik sulana Wasma bifadlika ya sami'u du'ana Wasbur bina sunnata taha bibika Il-adri wajma kulla man adana Walbur ilayna waskina ka'salhana Washri wa'afi ajilan mardana واحسن ختمنا عند الممات واصلها نقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله معك الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين